kelihatannya nggak sempat untuk bikin video di tempat atau di lapangan. Ya, ini lagi dalam perjalanan dan saya lagi di bus travel. Jadi kita akan menuju ke Stonehenge ya untuk tempat makan siang. But anyway, sekarang jam 11.35 ya, 11.35 waktu London. So di sana pasti di Indonesia sudah pukul 18.35. Berarti ada 1 jam ke depan untuk dimanfaatkan apakah nanti non farm payroll bakal bagus atau tidak. But, tadi saya sudah sempat cek non farm payroll itu uh, ekspektasinya di angka 200.000 dengan previous 263k. Oke, kalau teman-teman ingat yang 5 bulan terakhir non farm payrollnya biasanya dia kecenderungan ada dalam range 220 atau sampai ke range 360. Yang paling besar itu di 500-an. Itu kalau tidak salah terjadi 3 bulan yang lalu. Nah, cuman masalahnya gini. Kalau kita berekspektasi dengan angka di bawah 200.000, that means slower enough for the jobs report. Kelihatannya tidak mungkin dalam 5 bulan terakhir ya. Lalu kemudian kalau misalkan dibilang kuat banget, kemungkinan bisa saja ada kejutan di angka 300 sampai 500.000. Nah, dampaknya kayak gimana? Dampaknya adalah kalau misalkan non farm payroll-nya jauh lebih tinggi daripada ekspektasi, maka kemungkinan kita akan lihat kemungkinan dolar kembali menguat. Berarti emas, indeks saham dan juga currency lain itu akan melemah terhadap dolar. Terutama untuk emas dan juga indeks saham yang kemungkinan anjloknya lebih dari support kedua. Tapi kalau misalkan rilis datanya katakanlah hanya berkisaran 210.000 atau bahkan 240.000, berarti itu sedikit di atas ekspektasi, tapi dia masih di bawah 300.000. Kemungkinan emas turun dulu, tapi dia akan kembali rebound. Kenapa? Dampaknya ini mirip dengan posisi sideways. Jadi dia akan mondar-mandir, tapi diawali dengan respon penurunan. Lalu kemudian setelah itu dampaknya dia akan kembali rebound. Nah, yang paling ditunggu-tunggu adalah kalau misalkan datanya bisa dirilis jauh lebih rendah, ya di bawah 200.000. Dan saya rasa ini peluangnya sangat kecil. Tapi who knows ya, setelah 5 bulan terakhir tidak sempat muncul di bawah 200.000, siapa tahu ternyata muncul di bawah 200.000. So kalau misalkan itu yang terjadi, okay, you can buy ya gold ataupun other currency, karena itu kemungkinan rebound ataupun naiknya akan lebih tinggi ya. Basically yang dibutuhkan adalah bad news. So bad news is good news untuk indeks saham, untuk forex ya, artinya currency lain versus dolar, dan juga untuk gold ya. Nah ini yang kemungkinan basicnya. Nah, artinya apa? Kalau misalkan data yang sangat jelek, itu dibutuhkan untuk membuat setidaknya Fed bisa mempertimbangkan di bulan Desember untuk melakukan pelonggaran atau sedikit pelonggaran. Jadi suku bunganya mungkin cuma 50 basis point, dilanjutkan 25, 25, 25 gitu ya. Ini juga yang disampaikan oleh FOMC kemarin, di mana Powell sebetulnya tidak menutup pintu untuk mempertimbangkan pelonggaran. Jadi hati-hati, statement di FOMC kemarin positif untuk emasnya adalah dia tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan di pertemuan Desember. Nah, yang negatifnya adalah kondisi di mana inflasi masih tetap tinggi. Jadi itu yang kemungkinan, dan juga terkait dengan sektor tenaga kerja. Jadi untuk hari ini non farm payroll diharapkan akan dirilis lebih lemah. Tapi lemahnya seberapa? Saya sanksi dia bisa di bawah 200.000, dan itu berarti kenaikan emas pun masih akan terbatas. Saya perkirakan range-nya mungkin kalau kita sebut saja, kalau misalkan dari range pergerakan emas itu kemungkinan akan hanya berada di kisaran 1625 sampai 1660-an. Ya, mungkin tertinggi 1675. Tapi kalau misalkan dia berhasil tembus rally di atas 1680, itu yang paling dibutuhkan. Tapi tenaga dari situ kemungkinan agak sulit ya. Nah, sementara kalau kita bicara tentang kemungkinan yang terburuk adalah penurunan. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 skenario. Skenario pertama, sesuai ekspektasi atau misalkan lebih besar dari ekspektasi, tapi angkanya masih tetap di bawah 300.000. Maka kalau misalkan non farm payroll di bawah 300.000, tetap saja hasilnya akan sideways. Responnya mungkin dia turun tapi kemudian naik kembali. Tapi yang kedua, kalau misalkan skenario ternyata NFP-nya jauh lebih tinggi dari ekspektasi, saya harap ada di atas 300.000.
Kalau surprise 400.000 atau 500.000 ya jelas itu berarti emas, indeks saham dan lain-lain itu akan ambruk ya. Nah, skenario ketiga, kalau misalkan datanya lebih lemah daripada ekspektasi tapi angkanya cuma kisaran 150 sampai 190.000, ya itu akan sangat positif, tapi masalahnya tetap akan memberikan efek yang tidak terlalu tinggi. Artinya kemungkinan 4 bulan cuma sampai resisten 2, that's it, dan bolak-balik sampai ya katakanlah mungkin kembali sideways lagi. Tapi yang keempat adalah yang kita perlukan, yaitu skenario kalau misalkan data non kontrolnya jauh di bawah 140.000, dan itu yang sangat dibutuhkan oleh market. Masalahnya adalah 5 bulan terakhir sangat berat untuk mengharapkan di bawah 200.000. So kita lihat nanti datanya di jam 19.30 seperti apa. Dan saya cek tadi running price untuk emas itu sudah berada di 1650-an. Kemudian untuk Dow Jones juga sudah mendekati resisten. Kemudian ada currency juga nampaknya juga mulai rally, termasuk salah satunya adalah crude oil. Tapi who knows, ternyata itulah antisipasi market dan akhirnya vice versa atau berbalik. Itu saja. Jadi koin utamanya adalah perhatikan dengan data tersebut strong enough atau bad enough. So thank you. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agroda.